Baik, saya ucapkan selamat sore bagi kita sekalian yang sudah berkumpul di dalam room Zoom ini, dan juga mungkin teman-teman nanti yang akan mengikuti tayangan tunda di YouTube. Saya ucapkan juga selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini, kita kembali dipertemukan dalam ibadah DDS Sunday Service. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, kita juga sudah mendapatkan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Itu semua biarlah kita manfaatkan untuk kita boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mengawali segala sesuatu dengan terlebih dulu kita berdoa. Dan saya minta untuk Pak Nikolas bisa pimpin kita dalam doa pembukaan. Pak Nikolas. Silakan Pak Nikolas. Ya, silakan Pak. Oke, mari kita satukan hati Ya, untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah persatukan kami ya Tuhan di Zoom ini ya Tuhan untuk ibadah DDS ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi semua yang melayani di sini ya Tuhan, baik itu pembawa firman, pembawa lagu, WL atau apapun ya Tuhan. Kiranya jadi berkat buat kami semua. Hanya firman-Mu yang kami bisa dengar ya Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan, tutup bungkus acara kami ini dari awal hingga akhir. Kiranya kasih-Mu menyertai kami. Haleluya. Amin. Amin, Pak. Terima kasih, amin Pak Nikolas. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, dan waktu berikutnya akan saya berikan kepada Bro Edwin untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Baik, shalom, selamat sore. Halo, Saya Edwin. sore. Lagu pertama ini saya akan menyanyikan lagu Tenang. Saya minta izin untuk mematikan video agar audionya lebih lancar. Terima kasih. Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
kau lepaskan dari kasihmu lewat lembah kelam. Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Baik, untuk lagu yang kedua, hanya indah bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan.
Terima kasih untuk Bro Edwin yang sudah membawa kita untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan, kita merasakan keindahan saat kita bersama dengan Tuhan. Oke, untuk Melisa, silakan kalau mau bersaksi, saya masih berikan kesempatan. Halo, Ya, shalom. nulisan. Kenapa, Mel? Aku nulis. Nulisan. Kenapa? Pelan-pelan. Nulisan. Lewat tulisan. Oke. Boleh dicat aja ya. Udah nulis tuh. Mana? Sudah ditulis? Udah. Nanti soalnya ini ya, signalku hilang, wifi-ku tadi hilang. Oke, Stevi, aku bantu bacain ya. Oh iya, Tadi ya. ini Melisa ini tadi Melisa tadi ngetik lagi puasa doa, jalan lagi. Udah jalan. Walaupun ini udah jalan. Udah jalan ini. Halo. Ya, Mel. Halo. Sebentar ya, Udah dibacakan ada, sama Kak Edwin ya. Silakan Kak Edwin. Oke, Stevi. Jadi Melisa tadi ngetik lagi puasa doa, jalan kaki sedikit bisa pegang tembok. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau udah jalan, ada tembok ini udah jalan. Udah jalan. Dulu kan udah jalan. Ada aku. Kalau kita kalau jalan, kita Ya, puji Tuhan ya. Tuhan sudah menolong Melisa ya. Melisa terus berlatih ya. Kita jalan. Berdoa sambil terus berlatih. Pasti nanti Tuhan akan tolong. Udah itu aja kesaksiannya Melisa. Ya. Oke, terima kasih ya. Puji Tuhan, Melisa sudah ditolong oleh Tuhan. Baik, kita. Itu belum buat siapa nih? Kenapa, Mel? Itu Dewi siapa nih? Dewi. Ini Dewi siapa? Belum buat ini Dewi siapa? Apa? Belum. Oh, ini ada Dean ini. Dean dari mana? Jakarta ya? Oh, ya belum. Ya, salam kenal ya dengan Melisa. Oke, Melisa, terima kasih ya. Kita akan segera masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Seizin Engkau koneksi memang boleh terganggu, tetapi biarlah itu tidak mempengaruhi hati kami. Hati kami tetap sungguh-sungguh berfokus kepadamu dalam ibadah ini. Tuhan, Kau menolong jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh sama-sama diberkati oleh Engkau, Tuhan. Kami serahkan koneksi internet dalam tangan-Mu, kami percaya kuasa-Mu akan menolong kami. Segera kami akan menerima kebenaran firman-Mu,
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita menyatakan bagaimana kerinduan kita supaya kita rindu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelumnya saya mau cek suara, apakah feedback ya suaranya? Jelas sih, Steph, nggak ada feedback. Nggak ada ya? Jelas. Oke, aman ya. Jelas. Terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya mengambil tema tenang bersamamu. Di hari-hari ini kita melihat, kita mendengar banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 varian yang terbaru khususnya Omicron. Sehingga hal itu kembali menimbulkan sedikit kegelisahan di antara kita, bahkan sampai itu bisa membuat kita tidak tenang kalau kita tidak siap menghadapi hal itu. Tapi bukan hanya itu saja yang membuat kita tidak tenang. Kita lihat beberapa hari terakhir bagaimana cuaca begitu buruk ya, sangat ekstrim, bahkan di kota Surabaya beberapa hari yang lalu sampai terjadi hujan es, belum lagi dengan kilat dan petir yang menggelegar. Itu bisa menambah masalah-masalah di dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak menjadi tenang. Bahkan yang terbaru kita lihat bagaimana gejolak di Rusia dan Ukraina, tentunya itu membuat resah. Tentunya masyarakat tidak menginginkan terjadinya peperangan. Dan memang kalau kita melihat kedua negara tersebut memiliki kekuatan nuklir ya, jadi akan sangat menakutkan jika terjadi perang nuklir. Kita tetap berdoa, banyak anak-anak Tuhan yang di sana juga berdoa untuk perdamaian itu boleh terjadi. Tapi andai kata memang perdamaian itu tidak terjadi, biarlah Tuhan melindungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena memang itulah akhir zaman, akan banyak kita dengar bencana alam, akan banyak kita dengar seru perang di mana-mana. Itu yang membuat kita seringkali tidak menjadi tenang. Belum lagi badai-badai percobaan dalam kehidupan kita, mungkin badai-badai percintaan juga, kalau membuat tidak tenang, itu bisa membuat kita tidak menjadi tenang. Dan memang idealnya kita manusia sebenarnya didesain untuk tidak menanggung beban yang terlalu berat. Seperti yang kita tahu, dalam penciptaan langit dan bumi, kita melihat bahwasanya apa yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik. Bahkan dikatakan sungguh amat baik. Manusia waktu itu, Adam dan Hawa, hanya diminta untuk mengatur dan mengelola bumi ini. Tetapi oleh karena adanya dosa, oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada firman Tuhan, maka pada saat itulah manusia harus menanggung beban yang berat. Kita melihat akhirnya bagaimana Hawa atau perempuan akan dengan susah payah waktu melahirkan. Sedangkan Adam dan kaum lelaki harus dengan peluh mengerjakan tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan hal ini tetap berlangsung sampai dengan hari ini. Apakah kita sebagai orang percaya pada Tuhan, kita juga mengalami kegoncangan, mengalami kegelisahan, mengalami ketidaktenangan? Manusiawi jika kita mengalami hal itu. Tapi oleh karena kita percaya kepada Tuhan, itulah satu pribadi yang mampu
meringankan, bahkan bukan hanya meringankan, tetapi mengangkat beban kita. Itulah pribadi Tuhan kita satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan ajak kita semua untuk membaca satu kisah yang saya yakin kisah ini sudah sangat familiar, dan kisah ini juga cukup disukai di sekolah minggu. Yaitu kita akan membaca dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan judul perikop angin ribut diredakan. Nanti saya akan minta Bro Edwin bisa tolong membacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oke, Markus 4 ayat ke-35 sampai 41. Ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Amin. Terima kasih Kak Edwin. Sangat bagus sekali dalam membacanya dengan intonasi yang tepat. Ya, kita melihat di dalam kisah ini kita akan membayangkan ya, mencoba berada di situasi yang sama seperti murid-murid. Tentunya sebagai seorang nelayan, kebanyakan murid-murid Yesus pasti sudah sering sebenarnya menghadapi keadaan yang seperti ini. Tapi di sini dikatakan taufan itu mengamuk ya. Jadi kalau saya melihat ini adalah satu badai yang sangat hebat, sehingga mungkin nelayan-nelayan yang pernah menghadapi badai mungkin juga ketakutan karena terlalu besarnya badai ini. Di situ kita melihat mereka bertolak itu di dalam kondisi sudah petang ya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana Yesus mengajak safari pelayanan ini murid-muridnya dari mulai pagi-pagi sampai dengan petang hari ini. Mari kita akan belajar dan kita mau mengintrospeksi diri kita melalui kisah ini. Sebenarnya Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ini sebenarnya Yesus ingin memberikan waktu khusus. Karena Yesus sebenarnya tidak mengajak orang banyak. Dia hanya ingin memberikan waktu khusus untuk bersama-sama murid-muridnya. Memberikan quality time. Bahkan di dalam, kalau kita baca Alkitab terjemahan lama, dikatakan bahwa orang banyak itu disuruh pergi oleh Yesus. Seharusnya saudara-saudaraku, sebagai seorang murid,
mereka ini seharusnya yakin dan percaya bahwa guru ini pasti akan menjadi penanggung jawab mereka. Karena guru inilah yang mengajak mereka. Demikian juga kita. Kalau kita mengikut Tuhan, seyogyanya kita percaya bahwa Tuhan yang kita ikuti akan menjadi penanggung jawab hidup kita. Jadi seharusnya sekalipun memang nanti akan ada masalah di dalam perjalanan hidup kita, guru itu atau Tuhan itu pasti akan bertanggung jawab atas keselamatan kita. Tetapi kebalikannya, kalau kita sudah mulai curiga, bahkan memiliki asumsi atau dugaan-dugaan yang tidak benar terhadap guru dan Tuhan kita ini, bahkan cenderung tidak percaya. Di sini dikatakan Yesus menegur, ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika kita mengalami hal yang seperti ini, seperti yang dialami oleh murid-murid ini, kita tahu, maka kejadiannya akan menjadi lebih buruk. Karena kita tidak percaya. Padahal ada pribadi yang bersama dengan kita. Kita akan memeriksa apa yang menjadi penyebab murid-murid ini menjadi takut dan tidak percaya saat menghadapi badai, taufan atau gelombang di dalam perjalanan. Kalau kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam ayat 41, saya bisa simpulkan yang menjadi penyebab mereka menjadi takut adalah karena mereka belum mengenal dengan baik siapa Yesus ini. Mereka masih belum tahu, masih meraba-raba, siapa ya orang ini? Kok sampai angin dan danau ini taat kepadanya? Jadi dalam apakah pengenalan kita kepada Yesus itu tidak ditentukan dari seberapa banyak kita beribadah, seberapa banyak kita mengikuti Tuhan. Seperti murid-murid ini, sudah berapa lama mereka ikut Yesus? Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, mereka ini sudah diajak untuk menyertai Yesus di dalam pelayanan memberitakan dan mengajar firman Allah. Bahkan seperti tadi yang saya katakan, ada waktu khusus yang diberikan oleh Yesus khusus untuk berdiskusi dengan murid-muridnya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 10 dan ayat 34. Jadi bukan saat seperti ini terlihat seberapa dalam pengenalan kita kepada Yesus. Tetapi justru pada saat menghadapi saat petang atau malam hari, bahkan menghadapi badai, ujian, pencobaan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan bisa juga muncul seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Padahal sejatinya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia di dalam keilahiannya itu tidak pernah tertidur. Kalau di sini dikatakan Yesus tertidur, yang tertidur adalah kemanusiaannya. Oleh karena lelahnya fisik, itu bisa saja. Tetapi apakah sebatas itu kita mengenal Yesus sebagai manusia biasa? Tentunya tidak. Ketika kita melihat kuasa daripada Yesus, bagaimana dia bisa menenangkan badai, di situ kita melihat keilahiannya Yesus. Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas kehidupan kita. Sebenarnya itu memiliki makna Yesus tertidur. Salah satunya adalah untuk menguji kepercayaan murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya ini bertindak
terutama di saat menghadapi badai pencobaan. Seringkali yang menjadi fokus ketika badai atau gelombang itu datang, yang menjadi fokus adalah badai dan gelombang itu atau masalah itu. Sehingga pada akhirnya kita goyah, kita terbawa oleh arus gelombang itu, sehingga akhirnya kita menjadi terombang-ambing. Padahal seharusnya kita fokus kepada pribadi siapa yang menyertai kita. Sebab dia yang menyertai kita, dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Hanyalah dia yang sanggup dan mampu memberikan kita ketenangan. Jadi mari kita introspeksi, sedalam apakah pengenalan kita kepada Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana seharusnya kita berjalan bersama dengan Allah. Kita hidup bergaul dengan Allah. Karena ketika kita hidup bergaul dengan Allah, kita akan semakin mengenal pribadinya. Kita akan semakin hati-hati di dalam melangkah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita tingkatkan pengenalan kita kepadanya, supaya pengenalan kita semakin mendalam. Sehingga pada akhirnya kita makin percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Atau kita selalu berjalan bersama dia. Berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tentukan. Dalam kisah ini yang paling membuat saya terkesan adalah pada saat Yesus menghadik angin dan danau. Kata-kata itu sangat nempel di telinga dan hati saya. Khususnya istimewa di dalam Injil Markus ini ya. Karena di dalam Injil Matius 8 dan Lukas 8 tidak ada perkataan ini. Jadi perkataan ini khusus dalam Injil Markus, yaitu dikatakan, diam, tenanglah. Saya memikirkan hal ini ya. Kenapa kok Yesus menghardiknya diam, tenanglah? Kenapa kok tidak menghardik reda, teduhlah? Kok tidak seperti itu ya? Tuhan memberikan saya pengertian. Itu memiliki arti yang sangat dalam. Yang pertama adalah pribadi yang menyertai kita, pribadi yang menyertai murid-murid. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas alam ini. Itulah pribadi Tuhan, Sang Pencipta. Dia berkuasa atas alam ini. Bahkan dia juga berkuasa atas segala faktor yang bisa mengguncangkan kehidupan kita, bahkan mengguncangkan iman kita. Kalau di sini kita melihat badai ini sepertinya akan menghalangi ya pelayanan daripada Yesus bersama-sama dengan muridnya. Karena kalau kita membaca di dalam Markus 5, itu merupakan lanjutan pelayanan dari Yesus bersama murid-muridnya di daerah Gerasa, akan lanjut lagi ke daerah-daerah berikutnya. Jadi ini makna yang pertama, bahwa pribadi yang menyertai kita adalah pribadi Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas alam ini. Dia berkuasa atas segala faktor yang bisa mengguncangkan kita. Kemudian ada makna yang selanjutnya dari kata diam dan tenanglah. Perkataan itu mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya, supaya kita berdiam dan menjadi tenang. Sebab di dalam kita berdiam dan kita menjadi tenang, sebenarnya disitulah letak kekuatan kita. Kita akan baca ayatnya itu dalam Yesaya 30 ayat 15a saja. Silakan, Bro Edwin. Yesaya berapa, Stevi? Yesaya 30 ayat 15a.
Yang enggan itu nggak usah dibaca. Kita nggak mau enggan. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Puji Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kata diam dan tenang ini mengandung supaya kita hidup di dalam pertobatan dan di dalam kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah takut dalam menghadapi segala badai kehidupan ini. Sebab pribadi yang menyertai kita adalah pribadi yang selalu siap untuk menyelamatkan, yang selalu siap untuk memberikan kita kekuatan. Saya teringat bagaimana perjalanan Daud ya, ketika dia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Di situ dia sempat merasa depresi karena dia sudah melakukan yang baik tetapi kok mendapatkan hal yang tidak baik, bahkan dikejar-kejar seperti seorang buronan ya. Bahkan yang paling ekstrim dia bisa sampai pura-pura gila waktu itu. Bisa saja Daud menjadi takut dan memang sempat dia menjadi takut. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan iman Daud. Dan itu saya rasakan pasti karena pengenalan Daud kepada Tuhan dari sejak masa mudanya. Itu pengenalan yang cukup dalam. Sehingga pada akhirnya Daud boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan tindakan Daud di dalam kehidupannya, di dalam istilahnya menghadapi musuhnya ya, dia punya kesempatan sebenarnya untuk bisa membunuh Raja Saul, tapi dia masih segan ya, menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Di situ membuktikan percayanya Daud kepada Tuhan. Dia hidup di dalam pertobatan. Saya ingat ketika dia mengalami satu kejatuhan pada saat bersama dengan Batseba ya. Ketika Nabi Nathan menegur dia, sebenarnya dengan sebuah perumpamaan, dia langsung mengetahui itulah aku. Dan dia langsung berdiam di hadirat Tuhan. Dia langsung mengalami pertobatan. Itulah yang sebenarnya kita harus lakukan. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil, ketika kita sebagai murid-muridnya, berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh kepada sang guru kita. Kita belajar mengerti apa yang menjadi tujuan dan kehendak dari guru kita. Dan kita harus menteladani dia. Kita harus mengenal dia secara benar. Bahkan bukan hanya mengenal dia secara benar, tetapi juga menaruh kepercayaan kita kepadanya dengan sepenuhnya. Jangan lagi pernah kita bermain-main dengan dosa. Mungkin kita pikir ketika kita ada dalam pergumulan, ya wajarlah manusia berdosa. Jangan kita berpikir seperti itu. Ketika kita ingin mendapat kekuatan, tentunya kita harus berdiam dan bertobat. Seperti dalam berdiam dan bertobat, disitulah kita bisa menjadi tenang. Dan ketika kita menjadi tenang, kita dapat berdoa. Kita dapat mengambil keputusan-keputusan itu dengan benar. Hal itu harus kita lakukan supaya kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan tidak terhalang dengan adanya badai-badai, gelombang-gelombang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Inilah sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin pergumulan kita berbeda-beda, tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dia pribadi yang sanggup bertanggung jawab atas kehidupan kita dan menolong kehidupan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau membawa kami di dalam ketenangan bersama dengan Engkau. Bukan ketenangan yang kami cari oleh karena relaksasi, oleh karena kami melakukan healing dalam hidup kami. Bukan seperti itu Tuhan. Ketenangan kami hanyalah pada saat bersamamu. Sehingga kehidupan kami dapat berdoa. Sehingga kehidupan kami mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tidak melakukan dosa dan pelanggaran ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk teguran firman-Mu bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah firman ini semakin diteguhkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dalam melanjutkan kehidupan kami, ketika kami nanti akan menghadapi badai, gelombang, permasalahan di dalam kehidupan ini, kami sudah bersama dengan Engkau. Dan kami tahu bagaimana kami harus bertindak, yaitu kami berdiam di dalam Engkau. Berdiam di dalam ketenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu ini akan terus mengerjakan yang baik di dalam diri kami. Dan kami mau juga Tuhan, pengenalan kami boleh semakin mendalam, semakin mengasihi Engkau, sehingga kami pun bisa Engkau pakai di dalam pelayanan untuk mengasihi sesama kami, terutama mereka yang belum pernah mengenal kasih-Mu, mereka yang belum menerima pribadi. Bagaimana mereka bisa menerima kalau kita tidak pernah menyampaikan kepada mereka, kalau kita tidak memberikan teladan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi perenungan buat kami, dan kami percaya Tuhan Kau akan menyertai kami selalu dalam setiap apapun keadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bro Edwin yang sudah membawakan puji-pujian tadi. Kita boleh merasakan ketenangan, keindahan bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Ada laporan keuangan DS Ministry, saldo di DS Ministry per tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp903.000. Kemudian ada pengeluaran untuk peningkatan mutu pelayanan. Kita ada pembelian sound card di tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp200.000. Kemudian ada pembelian kuota internet untuk sobat difabel pada tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp50.000, sehingga sisa saldo pada hari ini tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp653.000. Dana ini akan digunakan untuk pelayanan, dan jika ada sobat difabel yang membutuhkan bantuan, kita bisa membantu. Mungkin juga
ada seperti Fabel yang mengalami kesulitan kuota, kita bisa membantu tentunya dengan disesuaikan ya dengan berkat yang ada. Dan saya mengucap syukur untuk para donatur yang sudah memberikan berkat kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas segala kebaikan mereka. Dan saya masih membuka kesempatan pada saudara-saudara sekalian yang ingin berbagi kepada Sobat Difabel, juga mendukung pelayanan ini, bisa mentransfer ke BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 822 0437 460. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita, dan kali ini saya membuka kesempatan. Apakah ada teman-teman yang ingin memohonkan doa? Saya berikan kesempatan. Selamat sore Kak Stevi. Ya, Sami, selamat sore. Saya mau minta doa Ya. dari Kak Stevi. Sekarang ini saya sedang ada dua pokok apa ya Kak? Ya. Ya, dari dua pokok doa. Yang pertama, saya minta doakan saya sedang mengikuti latihan angkat berat, dan puji Tuhan dalam satu bulan saya sudah bisa angkat 100 kg. Dan saya minta biar saya bisa lancar latihannya dan bisa tanding di Porda Jawa Barat. Terus pokok doa yang kedua, saya mohon doa juga untuk kuliah saya yang sudah semester 6. Kiranya saya bisa ngelewatin semester ini sampai, mohon doanya biar tahun depan saya sudah selesai kuliah saya. Yang tadi angkat berat untuk Porda ya? Ya, untuk Porda Jabar. Rencananya Kak, kalau Tuhan mengizinkan saya bisa ikut, saya ikut. Yang kedua tadi untuk perkuliahannya ya? Iya Kak, biar tahun depan bisa lulus. Oke, biar tahun depan bisa lulus. Udah, itu aja? Udah Pak, Jaya Stevi, terima kasih. Oke. Terima kasih, Sani. Apakah ada lagi yang ingin didoakan? Mari, saya buka kesempatan. Baik, kalau memang tidak ada lagi, kita akan segera menutup dengan doa syafaat dan doa berkat ya. Saya minta Saudara Edwin bisa berdoa untuk Sami tadi ya. Kemudian juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya nanti saya akan teruskan ya dengan doa syafaat dan doa berkat. Tadi aku doa untuk doanya Semi sama apa tadi? Sorry. Bangsa dan negara. Tadi. Oh ya, oke. Sudah ini ya, sudah dicatat ya tadi. Udah tadi yang Semi okay. udah catat sih, yang Semi. Oke. Silakan, Bro. Oke, mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Shalom, selamat sore ya Allah Bapa. Bapa kami yang di surga, yang Maha Kudus Allah Israel, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus. Ampuni dosa pelanggaran kejahatan kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami bisa menjalankan ibadah bersama-sama, memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati agar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ingat langkah kami. Secara khusus, kami berdoa untuk saudara terkasih Kak Semi Tuhan, yang saat ini sedang
mengikuti latihan Bapak untuk menjadi atlet angkat berat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar bisa lancar mengikuti di Porda, Jabar, Tuhan, di event. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persiapan, berikan kesehatan dan tubuh jasmani yang kuat Tuhan Yesus untuk Kak Semi, sehingga tidak ada hal yang buruk terjadi, hingga mendapatkan prestasi Tuhan Yesus dan menjadi berkat untuk Kak Semi. Demikian juga Kak Semi yang sekarang ini sedang kuliah di semester 6 Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap perkuliahannya, Tuhan Yesus berikan hikmat, bisa menyerap pelajaran, sehingga tahun depan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus izinkan agar Kak Semi menjadi lulus dan jadi sarjana, Tuhan Yesus meraih gelar kependidikan Tuhan Yesus agar dipakai dalam kehidupannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberikan kelancaran dalam kehidupan, karir, dan juga perkuliahan Kak Semi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan bagi keluarganya juga, Tuhan Yesus, dan orang di sekitarnya. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami sekarang sudah memasuki vaksin booster yang ketiga, Tuhan Yesus. Terima kasih atas kelancaran untuk vaksinasi dosis 1 dan kedua. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati proses distribusi vaksin ini, Tuhan. Gagalkanlah setiap rencana dan tindakan iblis. Gagalkanlah setiap rencana dan tindakan manusia yang ingin mengacaukan jalannya distribusi vaksin ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buka pikiran orang-orang yang enggan mengikuti vaksin. Tuhan Yesus berikan pengertian dan Roh Kudus agar mereka berkenan, Tuhan Yesus, menerima pemberian vaksin tubuh mereka, agar kiranya mereka tidak menjadi carrier, Tuhan Yesus, pembawa virus bagi sesamanya. Yalah Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, istimewa Tuhan Yesus, dan juga para pemimpin kami, baik dari pemerintahan sampai yang RT RW, Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, yang dapat memimpin dengan baik dan memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi kami, menjadi pengayom dan pelindung, Tuhan Yesus Bapa. Secara khusus saya berdoa untuk saudara yang terkasih Steffi, David, Jonathan, Tuhan. Berkati pelayanannya, dan berikan roh kerajinan, berikan hikmat, dan Yesus urapi, agar Steffi dapat meraih jiwa-jiwa Tuhan Yesus dan memenangkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyertakan juga rencana Steffi, Tuhan Yesus, dan tadi malam sudah dipilih menjadi ketua Community Difabel oleh Dr. Michael, Tuhan Yesus, di Yayasan Pondok Kasih. Tuhan Yesus berkati, urapi dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan menyertai Steffi. Tuhan Yesus melancarkan pelayanannya, Tuhan Yesus, agar nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Doa yang jauh dari sempurna ini akan diteruskan oleh saudara kami terkasih Steffi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami berdoa menyerahkan sobat difabel yang mungkin ada dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu Tuhan, bahkan mungkin ada yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami percaya Kau pasti mempunyai rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kau memberkati, Kau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka boleh mengalami kesembuhan, biarlah mereka boleh memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk mereka yang ada dalam pergumulan, mungkin ada permasalahan yang itu membelit kehidupan mereka, sehingga menimbulkan ketakutan, kegelisahan, ketidaktenangan. Tuhan, dialah Engkau pribadi yang berkuasa. Engkau yang berkuasa atas kehidupan setiap anak-anak. Mereka yang dalam masalah, Engkau tolong Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Dengan terlebih dulu membawa mereka untuk datang kepada bersimpuh, berdiam di hadirat-Mu, dan mau juga bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga Engkau akan menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan.
Kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, kiranya Engkau juga terus melindungi orang-orang yang kami kasihi, supaya kami juga taat melakukan protokol kesehatan, sehingga kami boleh saling menjaga ya Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan, kami sadar memang tanda-tanda itu akan menyertai sebelum kedatangan. Kami sudah melihat bagaimana bangsa bangkit melawan bangsa, negara melawan negara, suku melawan suku, bahkan banyak sekali masalah pergesekan di tengah-tengah masyarakat kecil. Tuhan, kami berdoa, kami sebagai umat-Mu, biarlah kami boleh menjadi juru damai di tengah-tengah mereka. Biarlah kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi mereka, supaya mereka pun juga beroleh kedamaian, dan juga mereka boleh percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, juga para hamba-hamba-Mu, para penginjil, misionaris, hamba-hamba Tuhan, gembala, guru, dimanapun mereka melayani, di kota, di desa, di daerah yang terpencil, melayani suku-suku yang terasing. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menyertai mereka semua dengan kuasa yang dari Engkau, sehingga banyak orang boleh dimenangkan, boleh percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Saatnya Tuhan, kami akan merendahkan diri. Kami memohonkan berkat ilahi yang dari surga. Berkat yang seharusnya kami ini tidak berlayak menerimanya. Tapi oleh karena besarnya kasih-Mu bagi kami, maka Engkau mencurahkan segala berkat surgawi, termasuk yang jasmani juga mengikuti. Kami akan menerima berkat-Mu, berkat dari Bapa yang kekal, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sampai dengan kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu yang besar ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menerima berkat-Mu dan kami mau juga menyalurkan berkat-Mu. Puji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.